Oke. Karena ini kita nih apa? Kok kasih bunyi kenapa? Cek, 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 cek. Suara aman? Suaranya masuk? Masuk, Ustaz. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
mikrofon masih terkunci Ustadz. Itu gimana itu? Oh, belum bisa hidupin mikrofonnya ya? Oke. Oke. Sekarang gimana? Udah bisa nyalain mikrofonnya? Masih belum ya? Bisa Ustadz untuk Gimana? Bisa ya? Alhamdulillah. Oh, ada beberapa yang belum bisa ya? Oke, kita mulai saja ya sambil menunggu admin ya. Nanti biar dibantu, insya Allah. Untuk sekarang nggak apa-apa, di mute dulu ya. Nah, jadi sekarang menjadi mustami dulu. Nah, tadi sampai mana ya? Sampai muqaddimah ya, belum beres. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ya, ayat ke-121 atau jika tidak keliru ya 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, yaitu orang-orang yang ketika membaca Al-Qur'an itu hendaklah ya membaca dengan tilawati ya dengan membaca Al-Qur'an dengan hak, dengan benar, dengan sebenar-benarnya bacaan Al-Qur'an. Para ulama di sana berpendapat hak di sana yaitu benar ketika membacanya, makhrajul hurufnya, sifatul hurufnya seperti itu. Dan juga ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa dia paham dengan apa yang dia bacakan. Misalkan kita mengucapkan membaca surah Al-Zalzalah misalkan. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, kita paham jika kita mengucapkan فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Oh, maka apabila kamu berbuat suatu kebaikan, kamu akan merasakan balasannya seperti itu. Nah, kita paham ketika kita membaca surat itu. Qul huwallahu ahad. Nah, kita mengucapkan itu, kita paham. Nah, alhamdulillah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran adalah ketika kita ingin membacakan Al-Qur'an, tilawatil Quran, bacalah dengan benar seperti itu. Alhamdulillah kita insyaallah pada kesempatan yang Allah berikan ini, kesehatan yang Allah berikan, kita belajar bersama-sama untuk bagaimana membaca Al-Qur'an itu dengan benar yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kehendaki seperti itu. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Qamar, Quran surah ke-54. Allah ulang ayatnya itu sebanyak 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya. Allah sebutkan di sana
walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh ya, walaqad di sana menggunakan kata laqad ya. Di sana kalau di dalam kaidah bahasa Arab berarti di sana adalah ketegasan, berarti sungguh dan benar-benar sungguh kata Allah saya. Walaqad yassarna, kami telah mudahkan Al-Qur'an, yassarna Al-Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Maka kata Allah balik mananya, maka ada enggak dari hambaku nanti yang mengambil pelajaran dan mempelajarinya, seperti itu. Allah itu turunkan Al-Qur'an itu dengan mudah. Ya, maksud mudah di sana apa? Ketika kita ingin menghafalnya, kita ingin mempelajarinya, ketika ingin kita membacanya dengan tartil, seperti itu, Allah jamin kemudahannya seperti itu. Ya, beda nanti dengan hadis, beda nanti dengan matan. Ya, misalkan kita ingin menghafal matan Imam Jazari, misalkan yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad bin Jazari Syafi'i. Nanti kita menghafal di sana, nah itu tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan, tapi khusus Al-Qur'an ya itu Allah mudahkan. Ya, dikatakan bahwa orang tersebut tidak bisa melihat, kemudian tidak bisa mendengar, seperti itu ya, kemudian tidak bisa membaca, seperti itu. Dikatakan dia itu sehat, dikatakan mohon maaf ya, misalkan apa ya, ada gangguan dalam pemikirannya seperti itu, atau dia sedikit terganggu dalam saraf-saraf apa ya, otaknya, seperti itu, bahkan dikatakan dia tidak bisa mengingat sesuatu apapun. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kan ya. Nah, kita lanjut. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad yassarnal Qur'an, ya, tapi Al-Qur'an Allah jamin. Ya, walaupun sekarang kan kita banyak tuh, oh kita lihat anak ini tidak bisa membaca, bahkan ada seorang yang buta itu bisa hafal Quran, ya seperti itu. Bahkan ada kisah dari Imam Al-Bukhari, kalau saya sebutkan Imam Bukhari mungkin tidak asing bagi kita ya. Kalau kita sedang baca hadis ya, riwayat Imam Al-Bukhari, ya hadis dari Imam Al-Bukhari, nah, itu ketika di usia 4 tahun Imam Al-Bukhari itu divonis buta matanya ya. Buta seumur hidup ya. Tapi ketika beliau berusaha datang ke majelis Quran, ketika dibacakan sekali hafal, bacakan sekali hafal, seperti itu. Karena apa? Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Maka kalau di sini kita mengeluh ya, mengeluh padahal kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kemudian kita bisa menghafal, kita bisa membaca, tidak ada bagi kita tempat untuk mengeluh sedikitpun ya. Tugas kita hanya berusaha, hasilnya adalah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir berarti kita belajar tentang al-jauf. Nah, coba bisa nggak nih mic-nya dihidupin? Belum bisa ya? Bisa, Ustaz. Bisa. Alhamdulillah. Sedikit kita mulai dari sebelum itu kita baca dulu basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kedepannya kalau Ana lupa ngajak kita berdoa bersama-sama, nanti diingetin ya, agar kita belajarnya Allah mudahkan. Karena apa? Hanya satu-satunya ya. Ketika Nabi Muhammad SAW diturunkan untuk menyampaikan Quran, hanya kalimat ilmu yang disandingkan dengan zid ya, dengan zada. Ya Allah, tambahkanlah ilmu ya. Allah tidak memerintahkan di Quran itu tambahkan rezeki, tambahkan umur, tambahkan nikmat apapun seperti itu. Tapi ketika pada kalimat ilmu Allah tambahkan waqur rabbi zidni ilma ya, hanya ilmu. Nah, itu makanya kita harus berdoa, minta terus sama Allah buat ditambahkan ilmu. Al-jauf ya.
Al-jauf itu muhaqqaq atau muqaddar? Ya, Qadar Ustaz. apa? Qadar. Muqaddar. Apa yang dimaksud dengan muqaddar? Makhraj yang tidak bergantung pada bagian makhraj yang spesifik. Masya Allah. Berarti itu makhrajnya apa? Al-jauh. Al-jauf. Masya Allah. Di makhrajul huruf terbagi menjadi 4, ya, 4 bagian makhraj secara umum. Nah, masih ada yang ingat? Pertama, Al-jauh. dua, Al-khalq. tiga, Al-khaysu. ya. Makharijul huruf, al-makharijul huruf terdiri dari 17. 11. Kata siapa? Imam Al-Jazari. Kata Imam Al-Jazari di dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimah. Ada yang masih hafal? Ada yang sudah hafal baitnya? Makharijul hurufi Ya. Ya, betul. Makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Ya, seperti itu, Pak. Makharijul huruf 17 kata Imam Jazari, yaitu 17, ya, 17 itu 10, jadi 17. Nah, itu kata Imam Al-Jazari. Seperti itu. Kemarin kita sudah masuk al-jauf. Huruf-huruf al-jauf ada berapa? 3. Oke, ada 3. Pertama, Alif sukun, ya sukun dengan waw sukun. oke. Nah, ketiga huruf itu disebut dengan huruf mad. Masya Allah, huruf mad, ya. Kalau alif pasangannya, Fathah, kalau kasroh pasangannya, Ya. sukun, kalau dhamma pasangannya, waw sukun. Masya Allah, ya. Nah, khusus hari ini kita tidak ngaji tilawahnya tidak sama-sama lagi sama saya. Nah, nanti ketika sudah sampaikan materi baru kita membaca Al-Qur'an. Nanti di sana akan kita sama-sama mentasih Al-Qur'annya, ya. Nah, karena hari ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab al-halqu, ya. Nah, coba al-halq, ya, kita sebut al-halqi, ya, ada berapa tempat? 3 tempat. Ada 3 tempat, ya. Yang pertama itu nanti ada yang disebut dengan aqsal halqi, kemudian wasful halqi, kemudian ada adnal halqi, ya. Nah, nanti insyaallah hari ini kita bahas satu dulu. Ya, mudah-mudahan satu itu kita bisa paham, kita bisa menempatkan makhrajnya pada tempatnya. Seperti itu, ya. Kita Nah, ya. Sekarang kita masuk ke bab makhrajul huruf aqsal halqi atau bagian tenggorokan yang paling bawah, ya. Kalau kita lihat ini adalah paling bawah. Sebenarnya kalau di bahasa tahsin atau bahasa tajwid seperti itu, ya. Di sini adalah paling atas seperti itu, ya. Nah, bebas lah mau disebut atas, mau disebut bawah seperti itu, ya. Cuman yang tepat adalah di sini adalah aqsal halqi seperti itu. Nah, berkata Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala di dalam manzumahnya atau di dalam matannya, beliau berkata, "Tsumma li'aqsal halqi hamzun ha'u." Ya, summa di sana berarti beliau melanjutkan setelah makhraj al-jauf, ya, berarti pada tenggorokan yang paling jauh. Nah, Imam Jazari berkata yang paling jauh dari rong mulut, ya, dari tempat keluarnya dari mulut, ya, dari sini ketika keluar itu di sini, yaitu pada pangkal pita suara, ya, keluar 2 huruf, yaitu huruf apa aja? Huruf apa aja? Go dengan kho.
Hamzah Hamzah dan Hamzah dan ha. Ya, Ha Hamzah dengan dengan ha, Hamzah dengan ha. ya Hamzah dengan H. Oke. Nah, kelihatan ya? Kelihatan nggak gambarnya? Datang Hamzah. Hamzah ya itu beda dengan alif. Sekali lagi ya saya katakan Hamzah beda dengan alif. Ya, berarti kalau dia adalah Hamzah berarti dia adalah huruf. Kalau dia alif berarti dia termasuk ke dalam huruf juga bisa kita sebut dan juga dia termasuk ke dalam bagian mad seperti itu ya. Nah, Hamzah ya ketika kita pengucapannya yaitu keluar dari tenggorokan bagian bawah ya yang tadi yang ketika Imam Jazari menyebutkan tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u ya bagian ini dulu tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u ya hamzah itu keluar dari tenggorokan yang bawah sini ya. Nah di pojok kanannya itu ya ada bentuk dari pita suara ya pita suara. Nah, ketika kita menyebutkan huruf hamzah dalam keadaan sukun ya, maka pita suara kita itu otomatis tertutup. Nah, ya, tertutup. Ketika kita mengucapkan misalkan a. Nah, contoh kemarin ketika di surah Ad-Duha. Nah, dari teman-teman masih ada yang membaca wad-duha. Nah, itu ketika kita di ujung ha, nah ya, ketika kita secara tidak sengaja membaca dengan seperti itu, maka otomatis pita suara kita itu tertutup, ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti ketika huruf hamzah dalam keadaan berharokat, ya, nah dia itu dalam keadaan tertutup, kemudian ketika dibaca dalam keadaan harokat, dia terbuka. Misalkan hamzah berharokat fathah, nah nanti dia pita suaranya itu ya bakal terbuka nah, ya. Jadi yang gambarnya itu yang sekarang dia tertutup nanti ketika dia dikasih harokat maka dia terbuka karena dia mengikuti al-jauf tadi. Nah ya ketika muncul al-jauf di sana ya kenapa ada al-jauf di sana. Nah itu tadi yang waktu itu pernah saya sebutkan bahwa al-jauf itu juga termasuk ke dalam itmamul harokat ya kesempurnaan dalam pengucapan harokat. Nah, makanya ada lawannya. Kalau dia fathah, maka lawannya alif seperti itu. Ya, maka dia tidak sengaja ketika kita mengucapkan huruf hamzah, maka al-jauf itu akan mengikuti seperti itu. A seperti itu. I. Nah, seperti itu. Itu untuk huruf hamzah, ya. Nah, sekarang kita masuk ke huruf H. Ya, nah ini huruf H biasanya kita kalau sering menyebut huruf H yang seperti ini itu adalah huruf H besar. Nah, seperti itu ya. Atau yang suaranya itu H. Nah, seperti itu ya. Nanti ada H yang di wasful halqi ya. Nah, sekarang adalah yang kita bahas adalah H yang besar. H yang suaranya itu H seperti itu ya. Nah, sama keluarnya dari tenggorokan bagian bawah. Nah, bedanya dengan hamzah ketika kita mengucapkan huruf H mau dia ke dalam keadaan sukun, mau dia dalam keadaan berharokat, maka pita suara kita itu selalu terbuka. Ya, contoh misalkan ih, bahkan dia ketika dia dibaca dalam keadaan berharokat pun dia terbuka. Ha, hi, hu, dia selalu terbuka. Nah, itu perbedaannya ya, perbedaan antara hamzah dan ha. Walaupun dia sama makhrajnya, tapi dia kondisinya pada saat itu bisa berbeda. Kalau hamzah dia sukun, dia tertutup. Kalau hamzah kemudian diberi harokat, dia akan terbuka pita suaranya. Tapi kalau ha, mau dia sukun, mau dia berharokat, dia pasti terbuka pita suaranya. Seperti itu. Paham ya perbedaannya? Insya Insyaallah. Oke, nah itu untuk huruf hamzah dan huruf H. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam latihan hurufnya. Jadi teman-teman ikutin ya. Nah, ikutin. Nah, sekalian dipraktikkan. Jika ada al-jauf di sana, yaitu atau mad, maka praktikkan madnya. Karena kita sudah belajar sebelumnya huruf-huruf mad. Ya, maka jangan sampai salah lagi. Nah, ya. Misalkan ada
ya sukun sebelumnya kasroh, maka kita baca panjangkan seperti itu ya. Kita mulai dari hamzah dulu ya, berarti dari bagian yang kanan. Kalau kita lihat layar, berarti bagian kanan. Kita mulai ini ya. A, I, U. Yuk, coba. Nah, ketika dia dhamma, ya, ketika dia dhamma, maka sempurnakan dhammahnya ya. Kata Imam At-Tibi, illa dhamun syafatain dhamma, ya. Kecuali dhammah itu kedua bibir, syafatain dhamma, yaitu monyong, ya. Nah, sekali lagi. A, I, U. Perhatikan, itu yang pertama, ya, itu hamzahnya bertemu dengan hamzah sukun. Jadi ditahan dulu. A. Nah, setelah itu baru A, I, U. Nah, ya, coba sekali lagi ya. A, I, U. Oke. Sekarang kita masuk ke ayatnya. Nanti diulangi oleh teman-teman. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Yuk. Coba di sana ada nggak terdapat huruf mad? Ada. Yang mana? Ya, sukun sebelumnya kasroh. Oke, pada kata apa? Terus ada lagi nggak? Oke. Wah, nah, itu huruf matnya huruf apa? Atau ya alif sebelum fathah. Oke, alif punya fathah. Nah, sekali lagi ya, nanti ikut ya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Oke, lanjut ke bawahnya ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, kalau ada tasydid, kemudian tasydidnya itu di antara huruf nun atau huruf mim, maka ditahan dulu ya. Ditahan karena dia masuk gitu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Kita lanjut yang ketiga. Wal mu'tafikata ahwa. Nah, itu ketika dia kan mu ya, maka huruf hamzahnya itu tipis ya. Wal mu ya. Jadi jangan dia wal mu ya, tapi dia tipis. Wal mu'tafikata ahwa. Ayo. Nah, yang keempat. Wala yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Wala yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Sekarang yang huruf H ya. Ikutin ya, kita dari paling atas dulu. Ha, hi, hu. Nah, coba. Oke, kita masuk ke ayatnya. La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Ada yang tahu nggak? Kan hu di sana mat apa? Silatuwilah.
Silah Tawilah. Mbak, kenapa di sana Silah disebut dengan tawilah. mad silah tawilah? Setelah karena seekor makan murtah ada amzah. Karena setelah Adomir bertemu dengan Hamzah dalam Ada Masya yang Allah. Dan ya betul. Karena di sana ada domir, kemudian bertemu sebelumnya dengan Hamzah. berharokat, setelahnya berharokat, plus setelahnya bertemu dengan huruf Huruf Hamzah. Hamzah. Ya. Sekali lagi ya. La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu Atau yang berikutnya. Wa mahhattu lahu tamhida. Nah, itu ada huruf H yang bertasydid, maka dia masukin dulu wamah. Wamah. Nah, ya. Jadi jangan langsung wamahat, tapi dia ditekan dulu. Nah, sekali lagi. Wamahattu lahu tamhida. Yang panjang yang mana aja? Yang dibaca panjang yang mana aja? Kemudian Kita kosiro dengan matiwat. Oke. Nah, nanti selain itu jangan dibaca panjang ya. Nah, wa mahhattu lahu tamhida. Ayo. Kita lanjutkan. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Hilhum, ya, dijelaskan ketika dia hanya berharokat kasrah dijelaskan hi, ya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya. Fa'anta anhu talahha. Nah, itu sama kayak yang di contoh nomor 2 tadi ya. Jadi dia dimasukin dulu wamah. Nah, yang sekarang talah. Nah, sekali lagi ya. Fa'anta anhu talahha. Oke. Ada pertanyaan? Hamzah dan huruf H sebelum kita talaki. Ya. Ada Ustaz. Benar izin bertanya. Boleh. Di baris yang pertama itu Ustaz. Setelah wa itu ada ya, kemudian ada mat. Itu apa maksudnya Ustaz? Mana coba yang lainnya di Afwan di mute dulu. Gimana Ibu? Di yang awal yang pertama Ustaz, Ya. fa'in jahi mahiyal mu'wa. Kemudian di wa itu ada ya Ustaz. Apa maksudnya itu Ustaz? Oke, bagus ya. Ada yang pertanyaannya.
فإن الجحيم هي المأوى فإن الجنة هي المأوى والمؤتفكة أهوى. Nah ya, ketika kita baca wa, nah di sana dia dibaca panjang. Ya, dibaca panjang. Nah, kemudian ada tanda seperti ya. Ya, ada tanda seperti ya di sana. Nah, kenapa di sana ada tanda seperti ya? Nah, dulu kemarin Ana pernah menyampaikan tentang perbedaan antara huruf hamzah dan huruf huruf alif, ya. Nah, ada yang hamzah di atas alif, kemudian ada hamzah sendirian. Nah, seperti itu ya. Nah, itu sama, ya. Itu hanya kalau kita ketika dibaca kalau kita bilang itu rosem, ya. Wa mal ladzi russima fil masahifi, ya. Ketika kita ingin baca Quran itu kita juga harus tahu tentang penulisannya, seperti itu. Makanya nanti kita nggak kebaca fa innal jahima hiyal ma'waya, seperti itu. Nah, berarti di sana apa? Di sana adalah hanya tentang penulisan dari huruf atau penulisan Arabnya, seperti itu. Dia tidak ada huruf di sana, tapi dia hanya rosem, ya, bisa kita sebut dengan rosem penulisan Arabnya, seperti itu, Ibu. Nah, nanti kalau kita ketemu dengan ayat-ayat yang berbentuk seperti ini, maka jangan kita baca ianya. Fa innal jannata hiyal ma'waya, misalkan seperti itu, atau wal mu'tafikata ahwaya. Nah, seperti itu ya. Jangan seperti itu. Nah, ada juga misalkan dia itu nanti kalau kita pernah ketemu ya, tulisan ala, ya, ala, kemudian setelah lamnya itu ada seperti ya, ada yang melengkung seperti itu ke bawah. Nah, itu juga sama seperti yang sekarang kita bahas, yaitu termasuk ke dalam materi tentang rosem Quran atau penulisan Al-Quran, seperti itu. Ada lagi? Syukran, Ustaz. Afwan. Bukan itu Ustaz yang dibilang alif maksuroh, Nah, bentuk alif yang bentuk maksuroh. iya, betul. Nanti ketika dia sudah karena sekarang tadi yang ditanya adalah kenapa di sana ada ianya. Nah, baru kita kenapa di sana ada iya, seperti itu. Nah, nanti kalau ditanya di sana ada hukum apa, Ustadz? Nah, baru kita sana juga bisa disebut dengan alif apa? Maksuroh. Maksuroh. Alif bengkok istilah. Nah, alif bengkok ya, bisa juga alif bengkok di sana. Nah, nanti sekarang biar nggak bingung dulu ya, biar nggak bingung, nanti kita akan bahas tentang mat itu ketika di matan Tuhfatul Atfal, ya, karena semuanya di sini yakin belum semua paham tentang mat-mat seperti itu. Makanya simpelnya, nah, anggaplah di sana hanya rosemnya terlebih dahulu, ya. Nah, bisa nggak Ustaz misalkan seperti huruf ianya itu dihilangkan? Ya, bisa-bisa saja seperti itu. Nanti ketika kita bertemu misalkan di surat apa ya? Duha. Nanti ada huruf wa, kemudian dia ada garis di atas seperti itu. Maka dia tidak ada tanda ianya seperti itu. Biasanya kalau tanda ada ianya itu dia di akhir-akhir ayat, ya. Nah, kebetulan yang kita bahas ini adalah di akhir ayat An-Nazi'at, ya, atau alif maksuroh itu tadi yang dimaksud oleh Ibu yang tadi, karena dia berada di akhir daripada ayat, seperti itu. Ada lagi? Syukron, Ibu, ya. Nah. Ada lagi? Ada, Ustadz. Oke, boleh. Kalau yang ke al-jauf kemarin, Ustadz, kalau posisinya kasroh, apakah setelahnya itu ada, kalau misalnya setelahnya itu ada alif alif mat, itu termasuk kemana, Ustadz? Kayak di surat Al-Kahfi ayat yang ke-25 itu tulisannya kan walabisu fi safihim salasa mi'atin sinina. Mi'atinnya itu mim panjang pakai alif, tapi itunya kasroh, Ustadz. Itu gimana, Ustadz? Oke. Ada yang bisa jawab? Ya, Ustaz.
Ada? Itu hanya itu alif ziyadah, alif Masya tambahan. Allah. Oke, alif tambahan. Kenapa di sana dikasih alif tambahan? Karena dulu itu orang Arab tidak ada titik dan tanda-tandanya sehingga ini untuk membedakan kata anhu, Oke. minhu Oke, dengan jadi namanya di sana apa? alif ziyadah, Ustaz. Alif Alif. tambahan Oke. ziyadah. Iya dah, ya bisa kita sebut dengan di sana alif tambahan, ya. Nah, semua ini juga karena Ibu tadi sudah menjelaskan ya, Pak Bobi ya, Pak Bobi tadi ya yang bertanya. Kata Ibu tadi adalah alif ziyadah, yaitu atau alif yang ditambahkan ziyad, ya ditambah ziyadah, ya yang ditambahkan. Karena apa? Karena zaman dulu tidak ada tanda titik atau koma seperti itu. Nah, semua yang tadi disebutkan, ya maka muncul disebut dengan alif ziyadah dan selainnya di sana termasuk menjadi satu dalam materi rosem dalam penulisan Al-Quran, ya masih dalam rosem penulisan Al-Quran. Makanya dari awal ketika saya sampaikan alif itu pasti lawannya fathah. Kalau nanti ada alif lawannya dia kasroh mau dia dhamah, nah dia tidak dibaca fathah. Ya, dia tidak dibaca fathah, dia tidak dibaca mat atau tidak dibaca panjang. Makanya di sana kita hanya baca niati, ya dia tidak dibaca niati, ya tidak dibaca panjang seperti itu. Jadi di sana hanya alif tambahan karena termasuk ke dalam rosem dalam penulisan Al-Quran seperti itu. Syukron Ibu siapa tuh tadi? Mujahid. Nah, Mujahid. Ya, syukran. Gitu Pak Bobi. Ada lagi? Jadi bacanya gimana nanti? Panjang atau pendek Pak Bobi? Pendek, Ustaz. Oke, pendek ya. Karena kenapa baca pendek? Karena hanya penulisan Arab dan waktu apa tadi jawabannya ya? Oke, nah simpelnya, simpelnya biar nggak bingung dulu. Nanti insya Allah ke depan kita akan membahas tentang itu di kitab yang lain. Simpelnya adalah karena ya mat yang bertanda alif tidak ada ya sebelumnya kasroh ya. Kalau mat dia alif ya temannya bukan kasroh, tapi temannya adalah Fathah. fathah. Simpelnya gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan secara ilmiah baru kita jelaskan karena di sana adalah yang disebut dengan alif ziyadah atau alif yang ditambahkan ketika penulisan Al-Qur'an, yaitu dibahas dalam materi kosem Al-Qur'an. Keren. Ada lagi? Kalau tidak ada kita coba telaki ya. Oke. Kita mulai dari Ibu Azizah Hasanah. Baris yang mana Nah, Ustaz? di kita dari yang kanan dulu, fa innal jahima hiyal ma'wa sampai ke 4 ayat ke bawah. Nah, kemudian baru lanjutkan. Berarti dari fa'inna sampai ke yang tazirun. 4 baris itu ya Ya. Ustaz. Nah, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, pas di akhirnya jangan ada lagi hamzah ya. Nah, kemarin ketika saya menyampaikan wadduha, jangan lagi hiyal ma'wa. Nah, tapi dia mengalir saja. Ma'wa. Ayo. Ulangin dari fa'inal jan kalau Ustaz. Nah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, jangan ada mat, jangan sampai di sana ada huruf hamzah ya. Ma'wa, wa.
Ma'wa. Coba Ma'wa. 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 Nah, jangan ma'wa. Ma'wa. Masih ada. Masih Ya. ada. Ma'wa. Nah, Ma'wa. coba Di mulutnya. Jangan Nah, seperti ditutup itu. kalau tidak suara. Ma'wa. Ma'wa. Nah, tadi yang saya sampaikan, ketika dia itu hamzah, ya, ketika di sana ada hamzah, maka pita suara kita itu tertutup. Nah, ketika dia di wa, itu jangan tutup dulu sampai suara kita hilang. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, coba. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Masih ya. Oke, lanjut ya. Wal mu'tafikat ahwa. Oke. Wala yu'zanu lahum faya'tadzirun. Oke, mim sukun bertemu dengan huruf fa. Itu idhar Sapawi. Nah, izhar syafawi ya. Jadi jangan sampai dia guna. Baca jelas. Jangan sampai lahum tapi dia jelas. Lahum faya'tadzirun wala yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Ayo coba ulangi. Wala yu'zanu lahum faya'tadzirun. Oke, sekarang yang bagian H. La ya dari la kan apa? Nah, La yamassuhu illal mutahharun. Wa mahamtu lahu tamhida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Fa'anta anhu talangha. Nah, Masya Allah. Nah, itu nanti jadi note ya, menjadi note bagi Ibu Azizah. Ketika dia al-jawf, ketika akhirnya al-jawf, maka jangan tambahkan hamzah ya, seperti itu. Nanti silakan dicek ya. Ketika kita membaca sendiri, fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya, seperti itu. Nah, memang nggak apa-apa. Misalkan hari ini belum fasih, misalkan belum bisa ya, karena nggak mungkin bisa seperti itu juga ya. Waktu saya juga belajar waktu itu ketika mencoba huruf bod ya, bo saya belum bisa. Nah, kita maksakan sekarang. Nah, itu tidak boleh ya, ketika ketika anak terus mengingatkan misalkan ma'wa. Nah, itu berarti anak memaksa seperti itu. Nah, dalam talaqi seperti itu, tidak perlu ada seorang guru itu memaksa. Tetapi bagi yang mengambil ilmu, nah nanti menjadi note ya, ketika kita bertemu dengan huruf atau ayat atau kata yang ditegur oleh guru kita atau ditasih atau dibenarkan oleh guru kita, maka itu setiap kita bertemu yang persis seperti itu, maka kita jadi catatan di sana ya, menjadi warning, menjadi hati-hati bagi kita sendiri. Oke, Bu Aziza ya. Syukran Ustaz. Oke. Kita lanjut ke Ibu coba Ummu Mujahid. Ummu Mujahid. Oke. Mbak, dari fa innal jahima hiyal ma'wa. Halo, Ummu Mujahid.
Suaranya tidak masuk ya. Oke, coba kita ke Ibu Ana dulu. Ada Ibu Ana di sini. Ibu Ana ya, Ibu Ana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Wan. Nah, dia memang harus jelas ya, karena huruf H itu dia termasuk dalam huruf yang jauh dari mulut, jadi dia memiliki sifat lemah ya. Tapi jangan terlalu ditekan, misalkan fa innal jahima hiyal. Nah, gitu ya. Nah, nanti takutnya di sana ada isba' di sana ya. Proporsional saja. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Coba. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Wal mu'tafikata ahwa. Wala yu'zanu lahum faya'tazirun. Wala yu'zanu lahum faya'tazirun. Nah, sekarang ke bagian huruf H. Diulang enggak? Yang sebelahnya. Oke. La yamassuhu illal mutahharun. Wa mahadtu lahu tamhida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Fa'anta anhu talaha. Mana yang salah saja? Oke ya. Sebenarnya sudah pas ya, cuman tapi ketika nanti di huruf H mau dia kasroh, mau dia fathah, ya itu proporsional saja ya. Karena ya agak kebesaran ya tulisannya. Ya, gimana? agak gitu ya. Soalnya suka ketukar yang tipis, jadi gitu. Gitu. Nah, nanti nanti ketika kita sudah bahas tentang wastul halqi, nah nanti insya Allah Ibu sudah bisa membedakan ya. Nah, nanti baru huruf H-nya untuk sekarang nggak apa-apa ya. La yamassuhu ya. Nanti insya Allah kedepannya kalau kita sudah bisa membedakan ha 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 ha. Nah, itu nanti ya. Nah, baru kita bisa syukran Ibu. Iya. Lanjut ke Ibu Arianti. Bismillahirrahmanirrahim. A I U fa in fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Wal mu'tafikata ahwa. Wala yu'zanu lahum faya'tazirun. Ulang, wala yu'zanu. Wala yu'zanu lahum faya'tazirun. Nah, lanjut. La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal. Ada tasydid. La yamassuhu illal mutahharun. Nah. Wa mahatu lahu tamhid.
tamhida. Nah, di sana seharusnya ada alifnya ya. Wamah wamah wamahatulahu tahmida. Tamhida, tamhida. Tamhida. Nah, Famah lil kafirina amhilhum fa ruwaida. ya. Fa'anta anhu talaha. Oke ya. Nah, untuk Ibu Waryanti, ketika dia ada tasydid maka dimasukin dulu. Nanti kemudian perhatikan panjang pendeknya ya. Misalkan tadi wa mahhattu lahu. Nah, itu hati-hati jangan sampai wa mahhattu karena dia tidak ada mat di sana. Wa mahhattu lahu tamhida. Nah, itu seharusnya dia ada alifnya ya. Nah, apa ya? Tidak tertulis di sana. Syukran Ibu Arianti. Iya ki Ustazah. Oke, sekarang coba dari Ikhwan, Pak Bobi Aprianto. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Wal mu'tafikata ahwa. Wala yu'zanu lahum faya'tadhirun. Wala yu'zanu. Wala yu'zanu lahum faya'tadhirun. Nah, lanjut. La yamassuhu illal mutahharun. Wa mahhattu lahu tamhida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Oke. Fa'anta anhu talaha. Masya Allah. Keren ya, Pak Bobi ya. Nah, nanti hati-hati ketika di al-jawfnya. Jangan sampai ada hamzah ya. Syukron Pak Bobi. Lanjut, Ibu Ainin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Fa'innal jannata hiyal ma'wa. Wal mu'tafikata ahwa. Wala yu'zanu lahum faya'tadhirun. Wala yu'zanu. Huruf hamzahnya nanti qalqalah ya. Wala yu'zanu, wala yu'zanu, wala yu'a. Tapi dia yu'zan. Wala yu'zanu lahum faya'tadhirun. Nah, lanjut. La yamassuhu illal mutahharun. Wa mahattu lahu tamhida. Nah, Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Fa'anta anhu talaha. Masya Allah. Syukran. Lanjut ke Ibu Aswarianti. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Fa'innal jannata hiyal ma'wa. Wal mu'tafikata ahwa. Wala yu'zanu lahum faya'tazirun.
La yamassuhu ilal mutahharun. La yamassuhu illal La yamassuhu illal mutahharun. Nah, Wa mahattu lahu wa tamhid. mahad hanya yang di aksol halqi, jangan di wastul halqi ya. Wa mah ya seperti kita mengucapkan rumah. Ya rumah, misalkan ha, misalkan apa lagi tuh? Misalkan huruf Indonesianya sore hari, nah, seperti itu kan. Jadi wa mahad. Oh, ini. Wa mahattu lahu tamhida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, Fa'anta anhu talaha. Masya Allah. Nah itu tadi ya nutnya ya. Tidak ada tasydid illal. Jangan berburu-buru. Tapi dia tekan dulu karena tasydid itu sejatinya dia yaitu satunya huruf sukun, satunya yang berharokat. Kita masukin dulu ke sukunnya, baru di angkat la yamassuhu illal mutahharun. Salam Ibu. Lanjut ke Ibu Jairia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal jahima hiyal ma'wa. Wa innal jannata hiyal ma'wa. Wal mu'tafikata ahwa. Wa la yu'dhanu lahum faya'tabirun. La yamassuhu illal mutahharun wa mahattu lahu tamhida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida fa'anta anhu talaha. Masya Allah. Oke, keren ya. Lanjut, Ibu Dian Purnamasari. Ada Ibu Dian? Iya, ada Ustaz Punten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Wal mu'tafikata ahwa. ولا يؤذن لهم فيعتذرون لا يمسه إلا المطهرون ومحدت له تمهيدا فمحل الكافرين أمهلهم رويدا فأنت عنه تلهى. Sudah Ustaz? Oke, coba ulangi dari famahilil Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Fa'anta anhu talaha. Nah, fa'anta anhu. Nah, huruf nun itu jangan sampai qalqalah ya. Fa'anta anahu. Ya. Dia tidak ada qalqalahnya. Nah, coba ulangi. Fa'anta anhu talaha. Oke, seperti itu ya. Nah, sama huruf mim juga. Ketika famahilil kafirina amahilhum ya. Jadi jangan dipantulkan. Syukran. Ya, nuhun Ustaz. Nah, lanjut. Siapa lagi ya? Ibu Ismiatun. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal jahima hiyal ma'wa.
fa innal jannata hiyal ma'wa wal mu'tafikata ahwa wala yu'zanu lahum faya'tazirun la yamassuhu illal mutahharun wa mahattu lahu Wa tamhida mahattu lahu. wa mahattu lahu Nah, tamhida bukan hu, bukan ya, bukan hu tapi hu seperti ha biasa. Wa mahattu lahu tamhida. wa mahattu lahu tamhida Hu wa bukan hu. Coba. wa mahattu lahu tamhida. Oke, coba Ibu ucapin hari. Hari, Hari. hari, Harimau. harimau. Nah, hanya itu sekarang dibahasa Arabin. Wa mahattu lahu hu harimau hu ha. Nah, ya. Jadi bukan yang tipis sekarang, tapi yang ha biasa. Wa mahattu lahu tamhida. Wa mahattu lahu tamhida. Oke, lanjut dulu. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Oke, nah. Wa anta anhu talaha. Nah, itu bisa ya. Coba lahu. Lahu. Nah, ya, lahu betul tadi. Coba ulang di wa mahattu lahu. Wa mahattu lahu tamhida. Coba wa mahattu lahu. Wa mahattu lahu tamhida. Nah, gitu ya. Jadi hanya seperti kita ngucapin harimau, hari Sabtu misalkan, atau hahaha ketika kita membalas chat di WhatsApp ya, hahaha ya. Itu hanya sekarang yang kita bahas. Nah, jadi bukan ketika kita ketawakan bukan hahaha ya, tapi kita hahaha seperti itu. Siap ya? Insyaallah. Siap, Ustaz. Lanjut ke Ibu Nila Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal jahima hiyal ma'wa wa innal jannata hiyal ma'wa wal mu'tafikata ahwa wa la yu'zanu lahum faya'tazirun la yamassuhu illal mutahharun wa mahattu lahu tamhida wa mahilil kafirina amhilhum ruwaida fa anta anhu talaha. Nah, bagus ya. Lanjut. Ibu Rini Rahma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Wal mu'ta. Nah, wal mu'ta. Mahil kafirina amhilhum ruwaida fa anta an. Oke, nampaknya putus-putus ya suaranya. Oke.
Halo, Ibu Rini Rohmah. Ya, Ustaz. Oh, Maaf. oke. Oke, nanti di kesempatan berikutnya ya. Jadi suaranya terputus-putus. Tapi tadi sudah bisa insya Allah. Kita lanjut dulu, takutnya nanti waktunya tidak cukup ya. Ke Ibu, ini Ibu atau Bapak ya? Sarjan. Ada? Ibu Syarwo. Ini apa? Sarjan. Oh, sudah siap-siap. Oke, ke Ibu Siti Aisyah. Oh, ada. Ada Ibu Sarjan? Assalamualaikum. Iya. Oke. Oh, jadi ini ibu-ibu atau bapak-bapak ya? Mbak-mbak bukan ibu-ibu. Oh, iya. Baru mualaf soalnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Ya, coba dimulai. Belajar ya, Kak ya. Ya. Ayo, boleh. Kau ini. Ibunya sudah bisa mengucapkan huruf hijaiyah? Ya. Kalau huruf hijaiyah sudah mengenal? Sudah sedikit. Oh, sudah sedikit. Nah, kalau ayat Al-Qur'annya sudah mulai bisa mengerti atau belum? Sudah. Nah, sudah. Nah, sekarang coba yang di slide yang ditampilin minta tolong coba dibaca. Sudah bisa ya, insya Allah? Insya Allah. Coba dari fa'innal jahima hiyal ma'wa. Wa innal jahima hiyal ma'wa. Nah, bagus. Lanjut ke bawahnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, keren. Lanjut. Wal mu'tafikata ahwa. Nah, coba ikutin ya. Wal mu'tafikata ahwa. Wal mu'tafikata ahwa. Nah, itu kan ada ta ya. Kata ah. Nah, tanya jangan dipanjangin. Wal mu'tafikata ahwa. Nah, jadi setelah ta langsung a. Wal mu'tafikata ah. Coba. Wal mu'tafikata ahwa. Nah, bagus. Ayo. Lanjut. Walayu sanu lahum faya tasirun. Ya, nah sekarang yang bagian sebelahnya. La yamassuhu. La yamassuhu ilal mutahharun. La yamassuhu illal. Coba. La yamassuhu illal mutahharun. Ya, lanjut. Wa mahhattu lahu. Wa mahhattu lahu wa mahhattu lahu tamhida. Ya, lanjut. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, coba yang terakhir. Wa anta anhu talaha. Masya Allah. Barakallah. Semoga Allah mudahkan ya. Dalam belajar, mudah-mudahan Ibu Syarjan diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh tahu sudah lama gabung? Mualafnya sih
belajarnya sudah 4 tahun, cuman baru kemarin di Makassar malamnya. Nah, Masya Allah. Nanti jika ada pertanyaan, misalkan perlu dibantu untuk talaki lagi, insya Allah nanti silakan menghubungi admin. Insya Allah kita akan waktu khusus buat ibu ya. Mudah-mudahan jika ingin belajar Al-Quran, kemudian diberikan kemudahan mudah-mudahan sama Allah. Nah, mohon doanya juga ya dari Ibu Syarjan, karena doa seorang yang mungkin baru masuk Islam atau mu'alaf seperti itu, mudah-mudahan Allah kabulkan. Doakan kita semua yang berada di sini, Allah jaga ya, Allah sayangi, dan Allah masukkan dan pertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada berapa peserta lagi yang belum? Oke, Ibu Siti Aisyah tadi belum. Baik, syukran Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Wal mu'tafikata ahwa. ولا يؤذن لهم فيعتذرون لا يمسه إلا المطهرون ومهدت له تمهيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فأنت عنه تلهى. Coba ulang dari famahhilil kafirina amhilhum. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Fa'anta anhu talaha. Oke, Masya Allah. Syukran Ibu. Bagus ya. Ibu Tarsih Yulianingsi. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Wal mu'tafikata ahwa. Wala yu'zanu lahum faya'tazirun. La yamassuhu illal mutahharun. Wa mahattu lahu tamhida. Amahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Fa'anta anhu talaha. Nah, Masya Allah. Ibu Ukhti Risma. Ya, nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Wal mu'tafikata ahwa. Wala yu'zanu lahum faya'tazirun. La yamassuhu illal mutahharun. Wa mahattu lahu tamhid. Nah, kepanjangan wa mahattu lahu Coba. Wa mahattu lahu tamhida. Wamah. Ya. Ustaz. Wa mahattu lahu ya. Wa mahattu lahu tamhida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Fa'anta anhu talaha.
Nah, itu hu-nya pendek. Fa'anta anhu talah. Coba. Fa'anta anhu Anhu-nya pendek. ta'anhu Fa'anta anhu talah. fa'anta anhu fa'anta anhu talaha. Nah, alhamdulillah ya. Nah, sudah ya. Apa, Ada yang Ustaz? belum? Syukran. Belum? Ustaz. Oke, boleh. Terakhir ya. Nah, ini Afwan nih ya, jadi molor waktunya. Ayo, terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Wal mu'tafikata ahwa. Wala yu'zanu lahum faya'tathirun. La yamassuhu illal mutahharun. Wa mahattu lahu tamhida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Fa'anta anhu talaha. Sadaqallahu azim. Masya Allah, syukran. Alhamdulillah ya. Akhirnya kita sudah bisa latih semuanya. Alhamdulillah. Walaupun saya mohon maaf ya karena waktunya mengambil waktu dari teman-teman ya beberapa menit, 25 menit lewat ya. Nah, berarti kita sudah lebih. Karena dari itu langsung saja kita tutup dengan sama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau jika ada pertanyaan silakan boleh di grup diskusi ya. Diskusi. Nah, nanti absennya silakan diisi. Nah, kemarin ada ibu-ibu yang mulai duluan. Nah, itu bagus ya. Silakan diisi. Jika ada pertanyaan silakan di grup diskusi silakan. Nanti insyaallah admin akan membantu atau saya sendiri insyaallah. Saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.